Bapak tuliskan ya, di tengah ya. Belum? Udah ya? Oke, jadi sekarang kamera sedang mengisi papan tulis. Nah, ketika di papan PPT juga, bahwa pada dasarnya suatu objek itu dibuat dari apa namanya level yang paling terendah ini. Kalau itu sebutnya level paling terendahnya itu adalah titik atau vertex atau vertex. Jadi vertex atau vertex, mungkin orang sebutnya bisa panggilan node titik. Nah, apa itu vertex atau vertex? Vertex adalah titik-titik. Jadi kayak mau bintang ini ada titik-titiknya. Jadi bagaimana bintang tersebut terbentuk karena dengan adanya vertex ini atau vertex. Kita sama saja ini vertex atau node titik ya. Vertex. Nah, bintang ini terbentuk dari berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 titik. Nah, pada dasarnya untuk grafik image tersebut diciptakan dari vertex. Vertex inilah yang nanti setiap poin-poin yang saya bilang itu poin, setiap vertex ini itu jika dihubungkan dengan line, itu line itu akan menjadi vektor namanya. Makanya kalau di dalam penggambaran vektor kita bisa menghubungkan satu garis dengan garis lainnya menggunakan vertex. Ini merupakan suatu gambar dua dimensi. Jadi image level terendah itu pertama kali dibuat menggunakan vertex dan di sini baru bermain dengan vektor. Nah, atau kalau mungkin di matematik namanya sisi ya. Jadi kalau ini garisnya namanya sisi. Garis sisi. Nah, itu adalah bangunan dua dimensi. Nah, bagaimana dengan tiga dimensi? Sama prinsipnya, tiga dimensi juga terbentuk dari hasil vertex di sudut-sudut dari bangun datarnya atau bangun ruangnya. Ya benar, ada yang bilang X kalau kita dibilang ya, jadi X benar juga, bisa dibilang X. Jadi nilai lain atau X atau vertex dan sebagainya. Nah, sama juga dalam kubus juga itu kalau kita lihat ada beberapa titik di vertex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya pada dasarnya ada 8 titik dengan X-nya ya kita bisa kalikan saja berarti harus 4, bawahnya ada 4, 8, 10, 12. Jadi bentuknya ada 12 X ya. Jadi bawah 4, atas 4, tinggi 2, samping kanan 2, bawah lebih yang 10 ya. Atas 4, bawah 4, tinggi kanan 22, berarti ada 12 X. Itu belum termasuk bidang diagonalnya. Diagonalnya dari sana ke sana, dari sini ke sana, sini ke sana. Oke, itu pada dasarnya bagaimana kita bermain dengan suatu image. Nah, di dalam gambar itu, nah kita bisa melakukan transformasi ini dari gambar ini. Bagaimana caranya kita melakukan transformasi pada satu gambar? Kita memindahkan gambar ini ke geser kanan. Itu gambarnya kita besarkan, ke gambar ini kita putar bintangnya. Nah, itu seringkali dinamakan dengan transformation. Transformation itu pada terkenal dengan sebutannya maksudnya ada tiga definisi, ada transformation, ada rotation, dan ada scaling. Kita akan bahas satu rumus dan matriksnya ya. Jadi bagi kalian yang suka matematik, nah tolong bantu saya nanti di matriksnya. Jadi, oke, kita next. Jadi paham yang di sini konsep transformation seperti apa? Karena berawal dari sebuah image dan kita ingin melakukan transform. Oke, sekarang di sini adalah berbicara dengan sudut pandang. Jadi kalau transformation itu maka kita akan bisa melihat suatu objek itu dari berbagai sisi. Contohnya seperti apa? Misalkan kalian fokuskan, jadi misalkan kalian fokuskan pada gambar kamera ini, ya di PPT kalian, terutama di visual kamera, kan berarti kan saya kamera. Ini ada gambar kamera kalian perhatikan dari sudut pandang yang kalian lihat di dalam kamera. Lalu saya geser, maka waktu geser dia akan pindah posisinya ke sebelah sini. Waktu pindah ke sini maka kalian tidak bisa melihat objeknya. Jadi seolah-olah objeknya yang akan berpindah. Nah, waktu proses perpindahan tersebut itu kita namakan dengan translation. Ya, waktu seolah-olah objeknya berpindah, itu jadi kita membayangkan objek yang berpindah ya pada kameranya. Jadi waktu pada saat objek yang dia berpindah kita namakan translation. Itu bisa dikatakan dengan sudut pandang. Ataupun kamera kalau saya rotate, ya saya bisa sorot kameranya. Ya nanti pasti nanti kalian akan melihat sudut pandang lain di mana posisinya kameranya akan jadi kembali. Nah itu merupakan perspektif atau cara
kita bisa melihat suatu objek. Nah, itu baru transition dan rotation. Nah, ada banyak sekali bentuk transformasi. Nah, bagaimana cara membuat suatu awal dari transformation? Ya, kita lanjut. Oke, pertama kita masuk ke dalam linear transformation. Jadi linear transformation itu semua transformation itu dijadikan sebuah metrik. Ya, kalau dasarnya dijadikan sebuah metrik. Nah, metriknya itu pada dasarnya kenapa dinamakan linear transformation? Ada masih ingat nggak kenapa dinamakan linear transformation? Linear transformation itu adalah suatu transformasi yang dimana dia sifatnya bentuknya adalah, ada yang tahu? Dia harus memiliki matriks yang invertible. Nah, maksudnya apa matriks yang invertible? Ada yang masih enggak? Jadi dikatakan linear, jadi ini kita masuk linear transformation itu sebelum kita melakukan perhitungan calculus scaling rotation, kita perlu tahu dulu bahwa di dalam transformation itu ada bagi dua, ada linear dan non-linear. Kita akan bahas tentang linear transformation-nya. Nah, linear transformation itu di kulit depan dibentuk dari suatu matriks. Nah, matriks itu kenapa dikatakan linear transformation? Karena dia merepresentasikan suatu bentuk matriks yang invertible. Oke, saya coba coba tulis dari sebelahnya boardnya, dan saya ganti ini. Oke, jadi saya coba stop video ini. Oh, di Zoom ya? Agak kabur ya kameranya ya, kalau di sini saya tulis. Apakah jelas? Oke, saya harap jelas. Oke, jadi kalau tadi sudah PPT itu ada linear transformation, dikatakan metric invertible. Oke, kenapa dikatakan tadi kalau di linear transformation itu adalah dibentuk di dalam suatu matriks yang invertible. Dikatakan matriks invertible itu apabila pertama kali kondisinya adalah bentuknya matriksnya. Oke, pertama kali dikatakan matriks ini ada matriks invertible ya. Gelap, agak terlalu silau ya. Kalau di kalian saya tulis invertible kata nggak ada ya? Spidolnya dulu. Kelihatan ya? Jadi spidolnya kayaknya kurang tebal, jadi nggak sama-sama. Ini lebih manusiawi. Oke, dikatakan matriks invertible, pertama matriks itu bentuknya persegi. Jadi matriksnya itu adalah persegi. Yang kedua, rumusnya adalah jika dia matriksnya persegi, maka berlaku tuh rumusnya matriks A dikalikan matriks B sama dengan matriks B dikalikan A sama dengan inversnya. Kalau harus ingat matriks ya. Ini dikatakan invertible. Ini syarat salah satu dari linear transformation karena ada dua linear transformation itu nanti scaling dan rotation. Nah, mereka base-nya dari sini. Makanya kita perlu ketahui kenapa dikatakan linear transformation. Matriksnya adalah pertama kondisinya adalah dia harus persegi. Persegi maksudnya adalah dia berombur 2 x 2. Dan lihat kondisinya adalah jika ada dua matriks A dan B, jika A kali B itu hasilnya sama dengan B kali A dan sama dengan inverse-nya A. Oke, nah contohnya seperti apa? Kalau misalkan kita punya matriks berordo 2 x 2, ini contoh matriks apa namanya yang tidak invertible.
Contoh saya gambarkan sana 2, 3, dan 4. Oke, ini matriks A, dan ini kita berikutnya adalah gambar matriks B-nya. 3, 4, ya, saya ambil acak aja 6. Ini matriks B. Kalau kita kalikan, maka tahu kan hasil kalinya gimana? Singkat, matriks 2 kali 3, jadi 2 ini kali 3, baru ditambah 3 kali. Ya, nah, jadi 2 kali 3, 6 ditambah, bukan 3 kali 3, tapi 3 kali 4. 3 kali 4 adalah ini. Lupa. 22, bukan? 12. Oh iya. Ya benar, 2 kali 3, 3 kali 4. Ya, jadi 2 kali 3, 3 kali 4, jadi ini 2 kali 3, 6, 3 kali 4, 12. Oh. Lalu 2, berikutnya kita kalikan dengan sebelahnya, 2 kali 5 ini 10, ditambah 3 kali 6, ini 18, ini 10, ini 18, lalu di bawahnya lagi dengan yang di sini, 2 kali 3, 6, ditambah 4 kali 4, 16, lalu 2 kali 5, 10, dan ditambah 4 kali 6, 24. Oke, ini hasilnya adalah 18, 22, 28, dan 34. Oke, ini adalah A kali B. Nah, tanya berikutnya adalah syaratnya adalah harus dibalik B kali A. Kita balik sekarang perkaliannya adalah berarti posisinya di sini 3, 4, 5, 6. Ini untuk B. Dan adalah 2, 3, 2, 4. Maka kita bisa lihat bahwa 3 kali 2, 6 ditambah 10. 3 kali 3 di sini 9 tambah 5 kali 4 20. 4 kali 2 8 ditambah 6 kali 2 12. Lalu 4 kali 3 12 ditambah 6 kali 4 24. Oke, bisa ditebak hasilnya adalah ini 16 20 29 36. Oke ya, hasilnya berbeda. Berarti matriks ini tidak sama. Matriks ini yang kita katakan ini berarti bukan invertible karena jelas harus pertama kali adalah sudah kena A kali B, B kali A, maka sama dengan I. Maka dikatakan ini matriks ini bukan invertible, non invertible. Oke, bagaimana dikatakan matriks itu invertible? Oke, jadi saya hapus ya. Udah paham ya, ini kenapa? Ini nggak invertible. Karena kalau dikalikan balik itu hasilnya beda sama ini. Nah, sekarang bagaimana dikatakan invertible? Itu dikatakan invertible seperti ini contohnya ya. Dikatakan matriks invertible. Kalau misalkan saya punya matriksnya 3, 0, 0, 3, ya. Ini matriks A, lalu ada matriks B, itu adalah 2, 0, 0, 2. Ini B. 3 kali 2, pasti isinya sudah 6 ditambah 0. 3 kali 0, maka 0 ditambah 2. 0 kali 2 pasti 0 ditambah 0. Ya, 0 kali 2, 0. Ya, 0, 0. 0 kali 0 adalah 0. 3 kali 2 adalah 6. Saya ulangi. Sorry, 3 kali 0, 0. 0 kali 2, 0. Oke, ini bisa kita jadikan berarti hasilnya adalah 6, 0, 0, dan 6. Oke, hasilnya ini ya. Sekarang kita balik. Bisa nggak jadi invertible? Ini kita tes juga. Berarti ini 0, ini 3, 3, 0. Oke, kita balik. 2 kali 0, 0. 0 kali 3, 0. 0. Lalu 2 kali 3 di sini 6 ditambah 0 kali 0, 0.
0 kali 0, 0. 2 kali 3, 6 plus 6. 0 kali 3, 0 ditambah 2 kali 0, hasilnya 0. Berarti ini kalau kita turunkan, jadinya 0, 6, 0. Oke ya. Nah, sekarang kita lakukan inverse. Nah, ini hasilnya adalah sama-sama nanti hasilnya hasil yang sama ya. Tahu kan maksud saya? Jika dikalikan dan dibalik hasilnya sama. Sekarang kita mau melakukan inverse. Nah, kalau ada yang tahu inverse nggak? Kalau inverse itu dibalik, jadinya itu adalah yang bawah jadi atas, tapi yang sisi sebelah kanan dan sebelah kirinya dijadikan minus. Ya, jadi ini 0, 6, balik. Ini jadi 6, 0, dan 0, dan 6. Nah, ini jadikan minus. Jadi itu dikatakan, mas ini adalah kategori masuk dalam matrix invertible. Nah, di mana nanti kita akan pakai dalam linear transformation. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Nah, tadi saya bilang bahwa linear transformation itu dimulai dengan merepresentasikan pertama adalah bentuknya matriks 2 kali 2 di A, B, C, dan D. Oke, ada A, B, C, dan D. Nah, di sini transformation-nya gini. Pertama kali transformation kita akan ini baru konsep transformation yang belum rumusnya, jangan paham. Jadi transformation di sini dia merepresentasikan dalam bentuk matriksnya itu adalah 2 kali 2. Itu A, B, C, dan D. Kalau nanti PPT di slide. Nah, contoh sederhana, misalkan kita ingin melakukan transformation terhadap suatu vektor ya, dalam PPT. Vektor X itu adalah X1 dan X2. Kita asumsikan itu adalah X1-nya adalah X, X2 adalah Y. Jadi seperti titik poin lah. Dan jika kita transform menggunakan tadi matriks T yang A, B, C, D, maka akan menghasilkan seperti itu di bawahnya. Kita menghasilkan seperti itu. Ya, kita lihat di sini. Kita mempunyai pertama T matriksnya ya. T jelas ada A, ada C, B, dan D. Nah, jika kita diketahui misalkan kita mempunyai titik, dikasih nama apa tadi? X ya. Jika kita nama X, jadi X-nya adalah dia X1 dan X2. Asumsikan adalah ini adalah titik kayak koordinat X dan Y. Nah, sekarang kita mau transform X ini ya, ini contoh gambarnya ada di koordinat ini. Kita mau transform dia menggunakan rumus ini, maksudnya seperti itu. Bagaimana cara mengkalkulasinya? Kalkulasinya berarti adalah Tx ya. Kita mau transformation dong si X pada koordinat X-nya menggunakan T seperti itu. Nah, berarti kita menggunakan kalian C, B, dan D. Maka di sini kita jelas kita kasih X1 dan X2. Seperti cara tadi kita melakukan perkalian. Maka di sini A dikali X1. A dikali X1 ditambah B kali X2 ditambah B kali X2 lalu C kali X1 maka C dikali X1 ditambah D dikali X2. Nah, ini adalah merupakan nanti rumus untuk transformasi kita. Kita lihat berikutnya, ada yang menarik. Nah, setelah tadi kita mau melakukan ini contohnya ya, berarti tadi hasil perhitungan kita menggunakan matriks T untuk melakukan transformasi dari X ya, kita mau ubah titik X ini melakukan transformasi menggunakan matriks T, maka hasilnya adalah ini. Nah, sekarang berikutnya kita masuk di mana contoh sederhana dari linear transformation-nya. Oke, sekarang kita tadi kan X sama X1 sama X2-nya di papan tulis ini belum kita tahu ini angkanya berapa. Ya, kita belum tahu ini angkanya berapa. Nah, sekarang di dalam suatu, kalau kalian masih ingat vektor, ketik dulu ya. Vektor itu ada namanya basis vektor. Bisa diingat nggak ya basis vektor? Ada standar basis vektor ya. Jadi kalau saya katakan basis vektor itu ada standarnya. Jadi seperti ini. Jadi ada basis vektor, ada basis
2D dan ada basis vektor 3D. Ini 3D kita pelajari juga. Nah, di dalam basis vektor 2D, 3D, dia ini 2D, nanti ada 3D-nya, 3D kita bahas nanti. Di dalam basis vektor 2D, itu dia ada memiliki namanya komponen E1 dan E2. Jadi ada E1 dan E2. E1-nya ini, dia nilainya adalah kita tuliskan 1, 0. Dan E2-nya kalau kita tulis, kalau di PPT adalah 0 dan 1. Oh, pasti kan bertanya, ini maksudnya apa? Kalau basis vektor. Kalau di 3D, dia akan ada nanti tambahan 3, yaitu E3. Nanti ada tambahannya berarti ada 1. Nanti saat ini kalau di 3D nanti ada 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Kalau di 3D, nanti bentuk basis vektornya 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Karena kita bermain 2D, basis vektor seperti ini. Oke, kita masuk ke basis vektor 2D. Kenapa dikatakan E110 dan E201? Dia merepresentasikan apa? Oke, dia merepresentasikan suatu sudut, tapi suatu arah dari suhu. Kita tahu bahwa suhu X dan Y seperti ini, dan kita mempunyai titik suatu E namanya. Nah, dia dikatakan E1 itu 10, maksudnya adalah 1 ini berbicara adalah sudut X-nya. X-nya mengatakan 1 di sini. Dan dia dimulai dari 0, maka otomatis dia akan menggambarkan panah seperti ini. Berarti dia ini S1-nya adalah di mana-mana ya. Oke, ini S1. Nah, sekarang di E2 itu adalah merepresentasikan dari seperti sekali sudah tahu bahwa dia adalah suhu Y, karena atas X bawahnya Y, kan di sini 1. Kenapa begini? Nah, ini adalah basis vektor yang digunakan untuk kita nanti dalam perhitungan untuk kalkulasi substitusi. Ya, sudah paham ya maksudnya kenapa kita menggunakan basis vektor? Nah, ini asal-muasal basis vektor. Nah, sekarang kita akan melakukan suatu perhitungan ya, equation. Kalau kalian lihat dalam PPT-nya, ada yang lain. Halo? Oh, saya pikir ada yang bertanya. Di konflik silakan ya. Nah, oke, kita masuk untuknya karena kita sudah tahu tadi ada basis vektor E1 dan E2. Sekarang kita mau masukkan itu rumusnya ke dalam, kita mau substitut. Ya, kita mau transformasi nih. Jadi kita sekarang mempunyai ini asumsikan sudutnya adalah X dan Y. Jadi dia ada dua titik X dan Y dan X dan Y, X, Y. Jadi ini X1, Y1, X2 dan Y2. Nah, kita mau transformasikan setiap titik ini ke dalam rumusnya dari T-nya itu. Oke, yang pertama kita mau transformasikan adalah si X-nya dulu. Jadi saya hapus yang paling atas ya. Jadi kita ini seolah-olah ya. Jadi kita mau melakukan transformasi terhadap titik yang sudah ada. Pertama kita mau melakukan si X1, berarti si T-nya adalah 1, 0. Kita mau menggunakan rumusnya tadi ya, masih transformation-nya adalah si tapi matriks A, B, C, D. Sama dengan cara tadi, berarti kita kalikan dengan si 1, 0. Ini kita mau mentransformasikan si S1. S1 kan dari 1, 0. Sama cara berarti A dikali 1 berarti ditambah 1 ditambah B 0 kan C 1 C ditambah dengan 0, maka otomatis ya hasilnya adalah A dan C. Nah, inilah menjadi efek titik berikutnya dari si transformasi dari si S1 ke S1 ya. Nah, sama juga kita melakukan cara yang kedua di mana ada si 0 dan 1. Kita menggunakan matriks yang sama A, C, B, dan D. Ini 0, 1. Maka dari 0 ya berarti 0 ditambah B, lalu 0 ditambah D. Maka kita bisa simpulkan hasilnya adalah B dan D. Nah, ini jadi hasil transformasi dari si E1 dan ini adalah E2. Inilah yang nanti akan kita gambarkan ke dalam bidang koordinat karena kita sudah memiliki titik yang baru setelah hasil transformasi menggunakan matriks A, B, C, D. Oke, paham sampai sini ya. Jadi cara menghitung bagaimana nanti melakukan transformasi. Nah, kita
bukan berfokus nanti kepada cara berhitungnya. Cara berhitungnya kalian sudah tahu, saya ada ajarkan cara berhitung dalam matriksnya. Yang kita akan fokus adalah mencari nanti mengenal transformasi ini yang ABCD-nya. Karena di dalam scaling, rotation, dan translation itu kita sekarang akan memasukkan atau membuat matriksnya. Jadi kita harus mengetahui matriks dari si translation tadi supaya si matriks T ini ya, supaya matriks T ini bukan ABCD lagi tapi sudah diganti dengan matriks transformation-nya. Ini merupakan contoh bagaimana kita melakukan perhitungan transformation aja menggunakan E1, E2 dari basis vektor dan tadi menggunakan tadi X1 dan X2. Oke ya, udah paham ya? Sini ya, di sini. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya nggak dari perhitungan matriksnya sebelum lanjut? Ada yang bertanya di sini? Jadi saya mau usul dua ya, karena sambil jalan saya dari HP juga lihat PPT-nya. Oke, ada yang bertanya di sini nggak? Belum? Oke, sekarang kita lanjut berikutnya. Ya, ada yang bertanya? Oke, berikutnya adalah scaling. Nah, di sini kan perhatikan scaling di sini kita mau melakukan proses objek yang dibesarkan ya, di zoom istilahnya dari kecil ke besar. Dan di sini scalingnya itu kita ketahui bahwa dia mempunyai parameter scaling itu SX3 dan SY itu sama dengan 2. So ini maksudnya apa? SX sama dengan 3 dan SY sama dengan 2. Ini artinya apa? Kita ingin melakukan scaling terhadap sumbu X itu sebanyak 3 kali, dan SY itu menandakan kita ingin melakukan scaling terhadap sumbu Y sebanyak 2 kali. Itu maksud dari parameter XX dan SY. Ya, jadi akan di-scale X sebanyak 3 kali dan Y-nya akan di-scale sebanyak 2 kali. Oke, sekarang berikutnya adalah seperti kita ketahui tadi bahwa pertama kali kita masukin ke dalam original vertex-nya ya. Itu ada V, itu VXY adalah original vertex, jadi original titik awal kita poinnya, X sama Y-nya belum diketahui. Karena maka itu kita asumsikan sebagai X dan Y aja. Oke, ya, paham sini ya, X dan Y aja, kita ketahui. Nah, V aksen itu adalah vertex baru kita atau titik baru kita setelah kita melakukan scaling ya, kalau kalian di PPT ya. Nah, kita akan nanti mau melakukan bagaimana sih cara menentukan si titik nanti si XY itu nanti bertransform seperti apa. Nah, kali ini kita tetap akan masih menggunakan basis vektor, ya paham ya. Jadi ini kita belum ada angka XY-nya. Jadi kita tetap masih menggunakan basis vektor dari 2D, yaitu 1E yaitu E10 dan 01. Oke. Sekarang kita akan perhatikan itu di situ ada E1 sama dengan 10, masih sama kayak tadi ya. Ini saya hapus. Jadi masih belum ada angkanya. Kita ini udah masuk scaling. Jadi ini udah scaling. Jadi kalau kalian nanti atau saya ada salah sama matriks kalian tahu ya. Oke, di sini ada E1. E1-nya itu sama dengan 10. Ya, masih lalu di bawahnya itu ada E2. E2 itu adalah berarti 0 dan 1. Oke, kalau di scaling itu rumusnya adalah berarti kalau di sini kita berarti dikalikan ya, karena kita ingin mau zoom dia berapa kali kan. Kalau kita mau dia membesar 3 kali, berarti kita mau melakukan perkalian. Berarti scaling ini konsep operasi aritmatikanya adalah perkalian, karena kita mau zoom dia. Sebenarnya konsep dasarnya adalah rumusnya adalah berarti si SX nanti dikalikan dengan E1, karena E1 adalah vektor X sama Y kita yang belum ada angkanya, jadi kita masih menggunakan basis vektor 2D. Nah, sekarang berarti rumusnya adalah berarti si SX nanti dikalikan dengan E1. SX ya. Ya, SX ya. Dikalikan dengan E1. Kalau ini berarti SX. Kalau ini SY dikalikan dengan E2. Nah, SX sendiri tadi nilainya berapa? Kalian tahu? SX nilainya adalah 3 ya. Berarti di sini kita masih kasih rumus, berarti SX
Kita hitung dulu ya, misalnya SX sama dengan SX. Kenapa dia hasil SX sama dengan 0? Karena dia SX kan dikalikan dengan 1 0 ya. Kita tahu kenapa jadi SX 0 itu. Karena dia SX dikalikan dengan 0 1. Kembali ke 1 0. Dia dikalikan dengan 1 0. Makanya jadinya adalah SX 0. Sedangkan ini nanti jadinya SY itu dikalikan bintang. Dikalikan dengan SY vektornya 0 1. Maka sebenarnya nanti jadinya 0 SY. Nah, oke paham ya? Lalu nanti keduanya ini SX sama SY itu kita bisa gabungkan ya, jadi hasilnya nanti si scaling itu mempunyai sebuah vektor baru, matriks baru. Jadi SX 0 dan 0 adalah SY karena hasil penggabungan dari menggunakan basis vektor dikalikan dengan SX-nya, maka dia digabungkan dengan ini, jadi hasilnya adalah ini. Nah, kita sudah dapat nih rumus scalingnya seperti ini. Matriks untuk scaling, jadi SX 0 sama dengan SY. Oke. Nah, sekarang kita melakukan berikutnya yaitu contohnya. Nah, sini kalau kalian gambar, nih ya, contoh sederhananya kalau kita memiliki 2.1, lalu ada 3.0. Di situ kalau gambar ya 2.1, 3.1, maka dia akan di scaling. Dia menjadi titik baru yaitu 6. Maksudnya nggak fokus ke kamera. Ini gambar jelas nggak? Ini yang whiteboardnya yang saya tulis dari tadi ya. Yang saya tulis tadi jelas nggak? Aduh, kayaknya kameranya ya. Coba saya zoom ya. Ya sekarang beda itu nggak lebih baik ya. Ya oke ya, jadi sudah jelas ya. Oke, nah kalau letak di PPT itu ada sudut ya 2.1, 3.1. Nah sekarang kita mau melakukan perhitungan nih sederhana menggunakan metrik scaling ini. Berarti kita sudah ketemu nih satu transformation scaling itu dengan namanya matriksnya dari ini rumusnya. Jadi ini matriks scaling kita kasih nama S. Nah sekarang kita mau menggunakan misalkan titik, kita melakukan perhitungan sederhananya. Saya mau punya titik misalkan kayak contoh gambar deh. Di PPT kita itu ada titik 21 dan 31 ya. Misalkan kita mempunyai suatu titik. Kita kasih nama P1 itu adalah tadi 2.1 dan ada titik 2 itu nilainya adalah 31. Ya, sekarang kita mau zoom si dua titik ini nanti menggunakan rumus ini. Seberapa besar dia? Oke, nah kalau di soal itu di PPT kalian itu diketahui bahwa nilai SX-nya itu adalah 3, SX 3, lalu SY-nya sama dengan 2. SY sama dengan 2. Oke, sekarang kita tinggal masukkan rumusnya menggunakan perkalian tadi, perkalian matriks itu bagaimana caranya? Berarti kita masukin nih SP1 berarti sama dengan ya, masukin SX-nya, SX-nya adalah 3. Berarti 3, 0, lalu 0 lagi, SY masukin 2. Oke, berikutnya kita mau menghitung karena P1, berarti kita kalikan dengan si titik P1, yaitu 2 dan 1. Oke, bagaimana hasilnya? 3 kali 2, kita masih jabarkan biasa ya, biar terus paham. 3 kali 2 masih 6. 0 plus 1, 0, berarti tambah 0. 0 kali 2 berarti 0, 2 plus 1, 2. Oke, ya ini. Jadi hasilnya berapa? Jadi 6 dan 2.
Jadi nanti P1 aksen itu nilai barunya adalah 62. Tadi kan P1-nya adalah 21, sekarang P1 aksennya 62. Sekarang kita masukin ke rumus berikutnya, yaitu SP2 masih sama 3, 0, 0, 2, kan masih sama basisnya ya. Nah, kita masukin ke P2, berarti X-nya 3 dan Y-nya 1. Maka di sini 3 dan di sini 1. Oke, nah kalau begitu gimana? 3 kali 3, 9 ditambah 0, lalu 0 kali 3, 0 ditambah dengan 2. Maka hasilnya adalah 9 dan maka nanti titik baru dari P2 aksen itu adalah nilainya 9,2. Kalau kita menggunakan scalingnya adalah 3 dan 2. Itu benar ya? Benar ya, kalau dipetakan harus jadi 62 dan 92 kan? Nah, beginilah cara perhitungan scaling dari menggunakan matrix transformation dan ada namanya titiknya. Nah, jadi kalau tinggal melakukan perhitungan scaling itu menggunakan seperti ini caranya. Kayak saya bilang awal, kita harus mencari dulu nih matrix transformation-nya. Kita ketemu satu, si scaling. Nah, sekarang bagaimana dengan rotation dan transition, kita masih ada punya PR, bukan? Untuk mencari matriksnya. Oke. Sampai sini sekali ada pertanyaan? Halo? Halo, berisik ya? Halo, ada yang bertanya? Yang lain tolong di-mute ya, jadi supaya feedback dari saya, jadi suaranya juga nanti beradu dengan saya. Oke, ada pertanyaan ada kalian? Terkait scaling? Oke, nggak ada ya, kita lanjut kalau begitu. Kalau nggak ada, jadi ini adalah scaling. Oke, saya next slide-nya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menghitungnya sama saja PPT-nya. Kita berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar masuk ke dalam rotation. Oke ya, jadi ini masuk ke rotation, bagaimana cara memutarkan suatu objek. Nah, kalau kalian lihat fokus di dalam PPT kalian, itu paling abstraknya adalah rotate by, itu adalah namanya theta ya. Theta. Jadi itu simbolnya namanya theta. Nanti ada C, theta, dan V untuk 3D-nya. Jadi itu simbolnya namanya theta. Jadi theta itu berarti adalah sudutnya atau angle, kita katakan. Jadi kita akan mau melakukan rotation yang menggunakan theta dari origin, jadi dari objek aslinya. Oke, bagaimana caranya? Caranya sebenarnya sama, di mana V aksen, ya V aksen itu vektornya sama dengan adalah R theta dikalikan dengan V, ya dikalikan dengan V ya. Jadi sebenarnya rumusnya sama. Kalau rotation kita ingin melakukan rotation berarti dia perkalian kalau kita di sini ya. Berarti V aksen sama dengan R theta dikalikan dengan V, di mana masih sama kayak scaling. V-nya itu adalah horizontal vertex X dan Y, sedangkan V aksennya itu adalah menandakan si nanti titik barunya, titik baru dari yang kita harus melakukan apa waktu melakukan rotationnya. Oke, kalian lihat di situ di PPT-nya bahwa di mana nanti si R theta itu ya, R theta itu nanti bagaimana kita ditentukan dari E1 dan E2-nya dari hasil transformnya. Kita tahu dari bahwa E1 dan E2 adalah basis basic vektor untuk 2D-nya. Nah, sekarang E1 sama E2 tadi kita sudah menggunakan 1, 0. Nah, 1, 0 ya. Tetapi kali ini kita harus melakukan transformasi 1, 0-nya itu terhadap cos dan sin. Karena kita mau perhitungan rotate cos dan sin. Jadi cos theta, sin theta, dan min sin theta dan cos theta. Nah, yang kita tahu itu makhluk apa kan? Pasti cosinnya itu. Nah, kenapa kok ada kosin di dalam sini? Kok bisa S1 dan E2 itu jadi kosin? Nah, kita coba cari tahu. Kita siapkan ke kameranya ke ini. Oke, saya zoom biar kelihatan. Ya, saya masih menggunakan PPT. Tapi saya di apa di
Oke ya, jadi kenapa dia masih kita katakan tadi di PPT itu ada cost window. Nah itu sebenarnya pada mulanya kalau di PPT itu berdasarkan kalau S1-nya kan di-convert menjadi satu norm, jadi cosin, dan E2. Jadi itu kalau ada min sin theta dan cos theta itu bermula dari ini. Kalau misalkan untuk S1 itu jadinya cos theta dan sin theta. Ini adalah penamaan dari X dari titik X kan. Ini titik X awalnya. Nah itu dari mula kita pakai kalau ada di mereka ya itu ada gambar seperti ini. Ini semua X, ini semua Y. Tadi kalau kita bicara S1 berarti kan dia dari 0 ke 1 ya. 0 1 berarti 1 berarti dia akan dari sini. Sekarang kita mau melakukan rotation, jadi rotation otomatis kita mau berpindah dari atas dan gini. Nah, makanya kan kita harus tahu di sini. Nah, sekarang ini tadinya S1 kita sebelumnya ini kecil ya, bukan gede. Nah, S1 yang tadi kita menggunakan 1 0 ya, kalau bisa ingat ya. Nah, sekarang kita bisa lagi menggunakan 1 0. Nah, tapi kita harus transformasikan ke dalam sudut yang sudah diputar. Jadi ini berputar ke arah sini. Atas ya. Jadi sekarang kita tidak bisa lagi S1 itu 1 0. Di 1 0 itu tidak bisa lagi. Kita harus transformasikan. Jadi S1 itu nanti berubah. Nah, jadi ini apa namanya? Halo, saya dengar ya? Halo, tes. Suara saya kedengar jelas? Halo? Ada suara? Oke, jelas. Kedengaran? Ya. Oke ya. Soalnya agak jauh sekarang mic-nya. Oke, jadi tadi sebutkan. Oke, jadi karena S1-nya tadi ya, S1-nya itu kan awalnya kita menggunakan 1 nih sebagai base vector. Tapi untuk rotation nggak bisa lagi, kita harus ganti di mana waktu sudah kita rotate ini sudah masuk dalam posisi, jadi posisi theta nanti adalah sebagai untuk rotate-nya. Jadi cos theta dan sin theta ini merupakan sudah dia rotation ya, jadi sudah wajib besananya. Kita ganti sekarang, jadi tidak bisa lagi dia menggunakan S1 sehingga kita harus transform dia 1 mulai itu menjadi tadi cos theta dan sin theta. Ini kalau saya cerita lagi kan prosesnya panjang gitu, jadi tidak keluar PPT. Jadi kalian nanti bisa baca ya kenapa ada posisi theta. Jadi posisi menggunakan si X-nya, jadi dia berpindah dari X ini menggunakan sudut cos. Sedangkan Y-nya dia berpindah dari X itu menggunakan sudut Y-nya, sin-nya di situ. Jadi kan saya tahu posisi saya bicara tahu banyak besar. Oke, berikutnya adalah seperti ini. Jadi nanti kita tidak lagi menggunakan di rotation, kita lagi menggunakan 1 tapi cos theta dan sin theta. Nah, bagaimana dengan si E2-nya? E2-nya konsepnya sama. E2-nya sama, tapi sorry, gambarnya kembali. Kalau E2-nya gambarnya kembali, ini gini sekarang. Di sini Y dan di sini adalah X. Nah, dia karena tadi kan kalau Y itu berarti 1 0 kan di sini 0, Y-nya di sini kan 1 nih. Jadi kalau kita dari oke, kalau salah satunya di sini. Berarti kan kita akan gambar tanda panahnya. Nah, waktu dia di Indonesia, ini kan sedang minus kan, ini X minus kan, harusnya X plus. Nah, waktu dia mau rotation begini, maka dia pasti akan ada di sini. Nah, di sini merupakan dia pindahnya karena dia ke minus, maka otomatis si sin-nya jadi minus. Emang dia jadi pindah ke minus, jadi ke arah sana sampai ke bawah kan. Ya maka di sini ya si cos-nya atau si plus cos-nya
Sin ini jadi sin X ya, min sin theta dan cos theta. Jadi sekarang ukuran si yang X ini jadi min sin karena dia kan ke arah minus, dia kembali ke arah minus karena dia 1,1 jadi dia ke arah minus, X minus jadi min sin theta. Kita masih plus. Oke, jadi yang duanya berarti tadi yang 01 kita jadi kita transport jadi min sin theta dan cos theta. Jadi nanti kita akan gunakan lagi nomor 1 tapi menggunakan ini. Oke, sekarang bagaimana contohnya? Nah, nih di gambar ya, kalau kita lihat itu ada satu PPT-nya, PPT saya sedang share screen. Untuk kita rotation, ya maka akan berubah di titik baru, dan di mana dia rotationnya berdasarkan titik pusat 0. Ingat ya, titik pusatnya 0. Jadi dia akan bergeser, lihat sekali lagi, dia akan bergeser. Dari sini ke sana, titik pusatnya dia bukan berputar di titik pivot itu di rumahnya, tapi titik pusatnya itu di sumbu 0,0 dari koordinat, sehingga dia ke atas. Oke, sekarang berikutnya. Kalau begitu, kita bagaimana cara mendapatkan rumusnya? Tadi ya, kalau kalian sudah masih ingat di awal ya, nah, kita sudah tahu nih sin cos seperti ini. Sekarang berarti kita bisa masukinnya ke dalam tadi kayak di scaling, kan masih ingat kita bisa gabungkan kan SX non SY, dia menjadi ini kan. Kalau kalian masih ingat tadi di awal, coba saya kembalikan ke scaling. Ya, kalau misalnya tadi scaling, kita dapat rumus transformasi scaling ini kan dari ini kan, SX dikali 1 0, ya kan? Jadi SX 0, 0 SY itu digabungkan sehingga jadi matriks SX 0 dan 0 SY. Sama, di rotation juga kita melakukan transformasi tadi, kita gabungkan tadi yang sin cos-nya di S1 dan S2-nya, sehingga menjadi satu matriks transformation untuk rotation. Oke, kita pindah ke sana tampilannya. Oke, kalau begitu kita bisa dapatkan rumus yang bisa. Nah, berarti kita ketemu nih rumus dari si rotation, berarti si R. Nah, caranya sama tadi kita tinggal gabungkan saja berarti rotationnya. Berarti dari S1 ini cos theta dan sin theta. Lalu ada min sin theta dan cos theta. Oke, ini adalah rumus rotation kita, matrix transformation untuk rumus kita. Dan nanti kita harus isi apa? Nah, pasti kita mikir. Oh gitu, terus kita mikirnya gimana Pak? Nah, pertanyaannya adalah sekarang kita harus tahu bagaimana cara berhitungnya. Pertanyaannya, oke, apa yang perlu kita ketahui di sini? Pasti pertama yang kita ketahui adalah sudut X dan Y-nya. Harus kita ketahui adalah X dan Y-nya. Ini pasti belum ketahui. Yang kedua adalah theta-nya. Karena kita kan mau melakukan rotation, ya kita mau berputar biar berapa derajat. Nah, maka theta-nya harus diisi nantinya. Jadi diisi ini berapa sebetulnya? Ini kita akan hitung nanti. Kita akan coba tes bentuknya ya. Kalau bantu saya sin cos-nya, karena saya nggak hafal dulu siapa. Nah, ini PTKL satu. Nah, sekarang kita mau melakukan perhitungan. Sini ada apa enggak contohnya ya? Enggak ada. Oke, tolong bantu saya untuk perhitungannya ya. Mana penghapus? Jadi saya hapus yang atas, jadi saya harus setting. Oke, ini fokusnya rumusnya dari aja. Oke, hasilnya bagaimana? Jadi cos 30 kali 5 berarti 5 dikalikan dengan cos 30 dan min sin 30 dikalikan dengan 1, lalu sebelahnya berarti ya min
ini dikali ini, oke, sore ini ditambah. Ya, tambah ya, saya balik dan kami bawa tapi di sampingnya ya. Jadi 5 cos, jadi cos 30 dikali 5 ditambah min sin 30 dikasih di samping dikalikan dengan 1. Lalu di bawahnya sin 30 dikalikan dengan 5 lalu ditambah dengan cos 30 dikalikan 1. Nah, pertanyaannya adalah berapakah cos 30 ini dan berapakah sin 30 ini? Jadi sama itu nggak? Berapa? Sin 30 setengah. Berapa? Ada itu nggak? Cos 30 berapa? Cos 30 dan sin 30. Sin 30 setengah bukan? Sin 30, 60, 45, setengah, setengah akar 3, setengah akar 2. Oke, benar. Sin 30 adalah setengah. Cos 30 itu kalau saya setengah akar 2 maksudnya. Kalau nggak salah ya. Oh, setengah akar 3 ya. Coba saya pastikan. Nggak benar ya dengan ini ya. Cos 30 ya. Cos 30 setengah akar 3 ya. Cos 30. Oke ya, kalau cos ini si Alvin setengah 3 ini untuk kemana, Vin? Sin 30 atau cos 30 ya? Cos, oke, cos 30 berarti setengah 3 itu berapa ya? Ini kan 0,5, ini saya tadi 0,8 sekian ya. Kalau kita menghitung manual agak ribet, kalau kita menggunakan differential sudah sedikit gampang. Tadi saya hitungnya berapa ya? 3 itu 0,8 sekian. Benar nggak sih? 30 cos 30 ya 0,866 kalau di kalkulator saya. Ini 0,866. Oke, kalau itu baru saya hitung lagi. Berarti nilainya 5 kali 5 dikali 0,866 lalu 0,5 dikalikan 5 ditambah min ya, min berarti ini kurang ya, ini kurang ini kurang ya, sin 30 itu berarti 0,5 lalu kurang ya, lalu ditambah dengan cos 30 0,8. Oke, ada yang itu nggak? Gambaran ini berapa nih? Lima dikali 0,8. Ini 4,33. Lalu kalau misalkan ini 2,5 di 0,5 ditambah 0,8. Oke, baru berarti 4,33 dikurang dengan 0. Ini berarti 3,83 dan 0,5 ditambah dengan 0,86. 3,36. Oke, ini sudut baru kita. Jadi X-nya adalah 3,83 ya, 3,83 dan ujungnya 3,366. Oke, coba kita gambarkan misalkan sini ya. Misalkan ini X, ini Y. Berarti kalau misalkan di awalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kan sini 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 dan sini 4. Kalau misalkan awalnya titiknya 5,1 dan 5,1, berarti di sini
di rotation sebanyak 30, berarti ini harusnya 30 nanti bangunnya menjadi 3,83 dari sini ke sini dan 3,366 berarti di sini lah. Berarti yang di sini ini titik X aksen kita dan Y aksen kita. Dan dia akan berputar ini 30 derajat. Ini titik baru kita ya, X aksen dan Y aksen. Oke, yang sudah dapat untuk yang rotation di aksen kita, kemudian itu bagaimana cara menghitung putaran dari menggunakan rumus rotation. Sampai sini ada yang ada yang mengerti. Jangan apa sudah begini, dan nanti waktu di coding kamu menerapkan ini. Bukan kalian menghitungnya ya, yang menghitung di logika, tapi yang kalian terapkan adalah nanti matriksnya. Matriksnya yang akan diterapkan kalau dalam nanti berkiranya. Oke, sampai sini terus setiap hari bisa ada pertanyaan? Mesti panjang kan? Ada pertanyaan nggak? Yang lain dari? Gak ada, Kak. Nggak ada. Ada cukup jelas belum? Ada yang sedikit nggak? Oke, kalau gitu kita lanjut. Kalau yang lain silahkan bertanya ya. Kalau yang sedikit nggak apa tanya aja. Jadi ini merupakan projection dalam 2D. Nah, sekarang pertanyaannya muncul di berikutnya, di slide berikutnya. Bagaimana dengan translation? Nah, tadi kita sudah berbicara nih di awal translation itu ada scaling, rotation, dan translation. Si abang-abangnya sudah kita pelajari scaling dan rotation. Pertanyaannya adalah bagaimana translationnya? Apakah sama? Oke, ternyata di sini berbeda. Kalau diperhatikan ya, translation itu bukan linear transformation. Ya, kenapa? Karena dia bukan linear transformation, dia karena nanti dia tidak direpresentasikan menggunakan matriks 2x2. Dia tidak bisa direpresentasikan dengan matriks 2x2. Kenapa? Tadi masih ingat di saya di awalnya bahwa dia tidak bukan linear karena dia menggunakan matriksnya 2x2. Sedangkan kalau invertible, dia kan harus menggunakan matriksnya namanya 2x2. Jadi paham ya? Yang kedua adalah kenapa dia bukan dikatakan linear transformation karena dia sistemnya translasinya. Translasi itu berarti berpindah dari titik A ke titik B. Waktu berpindah, yang kita gunakan adalah koordinatnya. Koordinatnya waktu dari A ke B ya. Waktu dari A ke B, ini berarti ada kemajuan kan? Dari satu titik dari 3, dia menjadi 5. Berarti dia ada pertambahan 2. Ini namanya translation perpindahan. Nah, karena dia perpindahan sistemnya ada pertambahan, kemajuan, maka dia tidak bisa dikalikan. Maka kita dikatakan namanya linear transformation. Jadi tidak bisa dikatakan linear transformation. Karena dari dua syarat yang pertama, matriksnya tadi tidak bisa direpresentasikan dalam matriks invertible. Karena bukan berkembang 2x2. Yang kedua, dia sistemnya adalah bukan perkalian. Karena satu di matriks invertible ada A kali B sama B kali A. Dia bukan perkalian, tapi adalah kemajuan untuk pertambahan. Baik, lalu bagaimana caranya? Ya, sini yang saya bilang kan bahwa dia hanya dx dan y, dia pertambahan. Nah, bagaimana caranya? Kita akan membuat dia, ya. Tadi kan kita berbicara 2 dimensi. Nah, cara bagaimana? Sekarang kita akan ubah si matriks translation ini ke dalam suatu 3 dimensi, suatu matriks 3 dimensi. Jadi kita akan ubah dia ke dalam matriks 3 dimensi yang tadinya 2 dimensi kita mainkan satu matriksnya. Sehingga kita akan ubah semuanya, kita akan ubah menjadi matriks 3 dimensi, di mana nanti supaya kita bisa melakukan perkalian terhadap si translation. Nah, waktu kita ubah si matriks translation tadi ke dalam 3 dimensi, maka namanya bukan nanti matriks invertible, tapi nanti kita akan menggunakan namanya affine matrix atau homogeneous transformation namanya. Jadi kita akan ubah dia ke dalam homogeneous transformation. Jadi homogeneous koordinat itu ada yang namanya nanti, jadi matriks yang bukan 2x2 lagi, tapi 3x3. Jadi saya contohkan, jadi misalkan ini. Karena ini nanti ya, saya pindah ke sini, biar nggak terlalu jauh.
Oke, kita tadi saya sudah ngomong bahwa kita akan bermain dengan homogenes karena gara-gara translasi. Karena translasi tidak bisa menerapkan konsep dari matriks invertible. Maka otomatis kita akan mengubah yang namanya homogenes. Itu koordinat dua dimensi homogen. Di mana koordinat dua dimensi homogen ini dia merepresentasikan titik dua dimensi kita ke dalam tiga dimensi. Jadi seolah-olah kita bermain tiga dimensi, tapi hanya dua dimensi yang dimana satu titiknya itu merepresentasikan bilangan satu. Jadi kalau dikatakan dengan koordinat 2D, maka pasti ini 2D. Maka pasti kita akan kenal namanya berarti hanya X, Y. Nah, karena tadi permasalahannya masih nggak bisa, kita harus tambahkan dia ubah ke dalam suatu dimensi lebih besar tuh 3 dimensi, sehingga titiknya itu bukan lagi X dan Y, tapi ada penambahan, yaitu nanti menjadi 3 titik. 3 titiknya apa? Jadi homogen namanya ya. Jadi ada XH, YH, dan H. Ini H ya. H-nya artinya homogen. Nah, sekarang pertanyaannya ini adalah titik dimensinya. Sebenarnya konsep dasarnya sama, yaitu X dan Y, cuma kita tambah 1 titik. Satu titik belakangnya yaitu H. Nah, H ini dengan prinsip H ini tidak sama dengan 0. H tidak sama dengan 0. Kalau kita lihat bagaimana cara supaya H tidak sama dengan 0, kita lihat nilai X. Ya, nilai X. Nilai X itu didapatkan bisa dengan cara XH dibagi H. Lalu nilai Y itu didapat dari H dibagi dengan H, jadi H ya. X. Bagi dengan H. Oke, nah bagaimana agar nilai si koordinat ini bisa sama ya, supaya diberikan dengan 0, maka kita harus jadikan dia 1. Jadi apa namanya, kita harus ubah dia ke dalam nilainya dari 1. Jadi supaya tidak menjadi hasilkan 0. Supaya hasilnya adalah homogen, jadi tidak ada nilai yang lebih. Misalkan kalau kita ingin mempunyai titik 20, 30. Jadi kan kalau sekarang dia ini X sama Y kan, jadi kalau seandainya dihabiskan sisa 1 kan. Nah, jadi X supaya homogen nilainya, kita kasih hanya adalah sama dengan hanya di dengan 1. Jadi kalau kita mempunyai titik misalkan X-nya sama dengan 20, Y-nya sama dengan 30, maka kalau di dalam titik homogennya jadinya 20, 30,1. Kenapa? Karena kalau misalkan di sini 20 dibagi 1 tetap hasilnya 20. 30 dibagi 1 tetap hasilnya 30. Ujung-ujungnya tetap X dan Y. Makanya dikatakan namanya homogen. Jadi supaya hasilnya tetap hasilnya 20-30, maka kita harus kasih hanya sama dengan 1. Inilah asal-usul dari namanya titik koordinat homogen. Oke, berikutnya di PPT ya. Jadi itu PPT-nya pakai bahasa Inggris, pasti kalian pusing berarti. Jadi saya terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih manusiawi biar kalian tidak pusing. Nah, oleh karena itu, vertexnya bagaimana Pak? Vertexnya berubah, makanya vertexnya nanti ya di atas J ya. Jadi vertexnya nanti di X, Y, dan 1. Ini vertex kita nanti baru. Ini sudah apa namanya koordinat homogen. Ini homogen. Jadi titik 2 dimensi diubah menjadi 3 dimensi. Inilah latar belakang kita kenapa mengubah gara-gara si transisi dan tidak bisa menggunakan matriks invertible. Jadi kita ubah menjadi 3 dimensi koordinatnya sehingga namanya homogeneous koordinat. Lalu sekarang bagaimana Pak kalau misalkan perhitungannya? Perhitungannya tadi kan kalau di awal kan masih ingat ya, ada A, B, C dan D ya. Sehingga biar nanti apa transformasi kita ya. Nah, sekarang kalau sudah menggunakan homogeneous dengan cara ini A, B, C, D itu. Nah, jadinya bagaimana berubah konsepnya jadi A, C, B, D, 0, 0, 1, 0, 0. Ini adalah konsep namanya homogen. Ini homogen kita. Ini homogen matriks. Homogen matriks transformasi
transformation homogen. Nah, jadi kita nanti menggunakan ini nih sekarang, tidak lagi menggunakan ini karena ya tadi dasarnya ya. Oke ya, paham ya sampai sini kenapa kita menggunakan transformation homogen ya. Lalu berikutnya kita masuk ke dalam, nah kembali ke translation. Sekarang bagaimana translation? Translation jadi rumusnya, jadi dx sama dengan, jadi rumusnya adalah translation adalah dx dan dy. Kita pindah ke sana. Ya, sekarang kita akan merepresentasikan ini. Jadi akan geser sedikit ke sana. Ya, jadi kita bawa di sebelah sana, hapus nih. Saya hapus nih. Oke, sekarang karena sudah menggunakan tadi ya di matriksnya apa tadi? Dengan matriksnya yang menggunakan si A lalu B C D 0 0 1 0 0. Nah, maka sekarang nanti kita bagaimana transisi berubah karena ada pertambahan ya masih kan ya. Ada pertambahan, maka dia akan kita masukin ke dalam matriks ini. Nah, karena tadi ABC kita nomor berkali ya, pertambahannya si transisi dimasukin dalam nomor ini. Jadi untuk transisi ya, itu nanti matriks homogenisnya adalah 1 0 0 0 1 0 1 di sini dx, di sini dy. Nah, ini merupakan matriks homogenis untuk si translation kita. Nah, begini Pak, kalau benar nih transfer begini. Nah, kita coba sekarang. Kalau misalkan kita masukin dengan x, y, bagaimana rumusnya kalau tx ya, atau misalkan t vektor, berarti nanti rumusnya berarti ulang dengan 0 1 0 0 1 0 dx dy 1 dikalikan dengan xy dan 1. Oke, teman-teman bagaimana? 1 kali x, ya, ini 1 kali x, 0 kali y, 0, berarti tambah 0, dx kali 1, berarti tambah dx. Oke, lalu berikutnya, 0 kali x, berarti 0 ditambah 1 kali y, ditambah dy kali 1, berarti dy. Lalu 0 kali 1 ya berarti ini 0, 0 tambah 1. Maka otomatis kalau ini kita jadikan apa namanya? Karena berarti x ditambah dx, lalu y ditambah dy, dan di bawahnya adalah 1. Jadi kita bisa melakukan perkalian dengan matriks homogenis seperti ini. Ya, mendapatkan rumusnya seperti ini, seperti ini, kita bisa melakukan. Oke, di sini paham nggak? Ada yang tanya di sini? Jelas Pak, kalau hujan gede, ini hujan gede sana ya? Kalau di sini saya di Bekasi, jadi beda planet, tidak hujan. Oke, lalu berikutnya misalkan kita mau menghitung ya, contohnya menghitung. Untuk kita mau menghitung. Kita mau menghitung dengan x-nya. Nah, ini apa sih x sama dx? Pasti kamu kan bertanya-tanya kan, dx itu apa? Dx itu nanti adalah nominal jumlah kita yang melakukan transaksi seperti apa. Oke, misalkan kita punya soal ya, diketahui misalkan x-nya berapa ya? X-nya 23 ya, x-nya 2, misalnya y-nya 3, lalu dx-nya adalah jumlah perpindahannya ya, berapa kali dia mau perpindahan berapa kali.
Dia mau berapa kali berapa? Misalnya dia mau bergeser berapa banyak? DX ini misalkan kita mau pindahkan DX ini berarti dia perpindahan untuk apa namanya koordinat sumbu X, ada sumbu X. Jadi dia bergeser terhadap sumbu X. Kalau DE dia itu berpindah terhadap sumbu Y. Nah DX kita mau pindahkan dia sebanyak 2. Sedangkan DE kita mau pindahkan dia juga sebanyak berapa deh? DX kita pindahkan dia 3, lalu DE kita pindahkan dia sebanyak 4. Nah, kita masukin rumusnya dalam sini dengan cara yang tadi. T, V ya. Ini kita masuk pakai yang ini. Jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0. DX-nya adalah DX-nya 3, D-nya 4. Ini 1. Lalu dikalikan dengan X, Y, X-nya 2, dan D-nya 3, 1. Oke, kita kalikan 1 kali 2 berarti 2 ditambah 0 ditambah 3. 0 kali 2 0 ditambah 3 ditambah 4. Ini 0 tambah 0 ditambah 1. Maka otomatis jadi 5, 7 dan 1. Nah, kita punya sudah tahu vektornya adalah ini, di hasil tadi ini. Oke, bagaimana gambarnya? Oke, kita mau gambarkannya misalkan yang ini. Jadi kalau awalnya adalah 2, 3 ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sini. Oke. Pertama X-nya 2 berarti 2 di sini 3 berarti awalnya sih ya ini V kita ini V kita. V ini bukan cuma ini. Oke, nah kita mau bergeser dia 3 4 X-nya 2 setelah 3 dan ini 4. Berarti ada 5,7. Ini berarti ini 5 ini kan 7. Berarti dia nanti dia ada di posisinya di sini kira-kira ya. Nah, di sini ini V aksesnya di sini. Jadi dia akan bergeser sejauh ini. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini. Oke ya. Jadi ini merupakan transaksi yang bisa dapat menggunakan homogen tadi. Ada pertanyaan nggak soal di sini? Terkait translation? Ada pertanyaan? Ada komentar? Ada yang ingin disampaikan? Ada yang masih bingung? Kenapa kita menggunakan homogen? Nah, karena tadi kita sudah bisa menggunakan homogen, maka secara otomatis kita bisa menggunakan homogen untuk transformation yang lainnya. Seperti scaling, ya, dalam PT itu ada SX, SE, ada rotation, shift cost, dan ada transition. Jadi kita sekarang bisa menggunakan homogen untuk keseluruhan transformation-nya. Jadi tidak terpaku dengan tadi. Oke, cara umum sama ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Oke, jadi mungkin dikit lagi saya cepat ya. Oke, ini nanti hitung-hitungannya kalian bisa hitung sendiri sampelnya. Nah, di sini adalah matriks berikutnya PPT-nya ya, matriks inverse. Apa itu matriks inverse? Jadi misalkan tadi kalian sudah melakukan transformation terhadap menggunakan tadi scaling, translation dan rotation. Nah, kita bisa melakukan misalkan kalian salah nih dalam transformation atau misalkan tidak ingin seperti itu. Saya ingin mengembalikannya. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Kita bisa menggunakan undo. Dalam itu ada undo dengan cara kita menginverse-nya, kita mengembalikan in matrix dari si transformation tadi. Ingat ya cara inverse-nya ya, inverse ya. Jadi kita ingin membalikan inverse-nya. Jadi dengan kita membalikan, maka kita otomatis akan melakukan transformation kembali ke posisi originnya atau awalnya. Itu kegunaan dari inverse terhadap matrix transformation. Dan sini kan dia bisa scaling ya. Kalau scaling itu di inverse, tadi kan SX Y tambahin 1. Karena dia minusnya itu harus bukan di pojok kiri bawah, ya jadi harusnya minus itu di bawah 1 per SX, 0 harusnya jadi minus, tapi
Tapi karena nggak ada angka jadi enggak, jadi minus. Nah, semuanya balikin ya, jadi apa namanya diputar. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian masih ingat inverse, nah itu bagaimana cara kita melakukan inverse terhadap matrix. Pengaduannya. Oke, sini thanks untuk homogenes. Nah, mereka semua sudah seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sini? Kita lanjut ya. Atau aku belum sampai ini. Oke, kita implementkan composition transformation. Nah, apa ini composition transformation? Composition transformation adalah bagaimana kita melakukan transformasi gabungan. Jadi kita akan melakukan scaling dengan rotation secara bersamaan, kita mau melakukan translation dengan rotation secara bersamaan, ataupun ketiga-tiganya kita melakukan translation, scaling, dan rotation secara bersamaan. Itu dinamakan composition transformation, di mana transformation yang sudah lebih kompleks. Nah, biasanya itu ada RSP, yaitu translation, R-nya rotation, S-nya scaling, dan V-nya adalah vektornya, di mana kita bisa menggunakan matrix seperti ini. Ya, jadi sekarang kita sudah bingung lagi cara membaca matrixnya. Cara membaca matrixnya adalah dari kanan ke kiri. Jadi kalau kita lihat dari gambar PPT ya, kan ada matrix itu, kita baca dari kanan ke kiri. Berarti kita bisa lihat bahwa di dalam matrix ini dia akan melakukan transformasi pertama kali apa? Yaitu scaling. Ya, di sebelah kanan itu scaling. Lalu setelah scaling dia melakukan rotation. Setelah melakukan rotation dia melakukan yang namanya translation. Jadi bacanya dari kiri kanan. Ingat, ini konsepnya adalah berurutan, jadi sekuensial ya, tidak dibolak-balik. Jadi dia bukan kayak rumus matematika yang komutatif. Dia bukan yang sifatnya apa namanya? Ya, dia bukan komutatif lah. Kalau komutatif itu artinya kita kalau balik-balikin, kita membalikkan matriks yang sama aja hasilnya, itu bukan. Jadi di dalam composition operation itu kita tidak bisa melakukan komutatif. Contoh komutatifnya nanti di gambar berikutnya. Jadi misalkan nih, kita melakukan scaling dulu baru rotation. Nanti hasil berbeda dengan kita lakukan rotation dulu baru scaling. Ya, itu dikatakan tidak komutatif. Artinya dibalik-balik pun hasil berbeda. Jadi dia bukan komutatif. Dan kita juga bisa melakukan konsep matematika, yaitu seperti asosiatif atau pengelompokan. Jadi mana duluan yang kita lakukan. Misalkan ini, urutan kan paling kanan scaling, tengahnya rotation, kirinya translation. Misalkan secara urutan ya, sequential berarti dia akan melakukan dari kanan dulu. Kita bisa melakukan asosiatif atau pengelompokan. Mana duluan, kalau dilakukan kan ada kurung ya. Jadi kurung itu menandakan dia dulu yang dioperasikan. Kita juga bisa melakukan seperti itu. Jadi kita berikan asosiatif terhadap translation dan rotation ya. Maka secara otomatis nanti program akan mengenali bahwa translation dan rotation dulu yang akan dilakukan operasinya, baru berikutnya scaling. Itu bisa. Tapi tidak berlaku untuk komutatif. Nah, contoh komutatif seperti apa tadi saya bilang, tidak bisa dibolak-balik perhitungannya. Tidak bisa scaling dengan rotation sama dengan rotation dan scaling. Berbeda. Kita lihat sini. Ini contohnya tidak komutatif. Pertama, kita melakukan translation dulu dari X-nya sedangkan 6, Y sama dengan 0. Oke ya. Lalu kita pindahkan, ya kita translate, kita pindahkan yang maksudnya terhadap X-nya ya. Jadi kita translate, kita translation pindah ya. Kita pindahkan dari 0 ya, gambarnya ke 0 ya, ke 6 X-nya. Oke, 6. Lalu kita rotation ya sebesar 45 sudutnya ya. Maka jadinya seperti ini. Oke, berarti urutan pertama ini adalah translation dulu, baru rotation. Sekarang kita balik ke berikutnya. Kita rotation dulu, baru kita lakukan translation. Apakah hasil sama? Kita lihat. Pertama di awalnya sama ya, pokoknya ya, dari titik 0.0. Kita lakukan rotation dulu. Oke. Rotation. Lalu kita geser sebanyak 6 kali. Yes. Pasti hasilnya berbeda. Kenapa berbeda? Maka tadi saya bilang kenapa berbeda. Tidak bisa komutatif, artinya tidak bisa dibalik-balikan prosesnya. Urutan itu sangat penting, ya. Order matter. Nah, karena dia sangat penting tidak dibalikan. Jadi berbeda transfer duluan baru rotation dulu baru transfer. Maka kalian tahu nanti bagaimana konsepnya. Kenapa sih berbeda? Kalau yang tadi cara pertama di atas, ya. Dia ini semua berputar itu berdasarkan dari titik 0.0. Ya, kalau di atas dia berputarnya titik pivotnya 0.0. Kayak misalkan tata surya kita bumi berputar
dia tidak hanya rotation dan revolution yang kita tahu. Nah, kalau yang digambar paling atas yang kedua itu, dia itu sistemnya revolusi, di mana dia berputar berdasarkan titik 0,0 sebagai kayak matahari pusat. Jadi rumahnya ini berputar memiliki titik 0,0 berputarnya, jadi revolusi. Nah, kalau yang di bawah itu dia lakukan dulu rotation di awal, ya, jadi dia rotation dulu terhadap diri sendiri karena dia posisi di 0,0, dia rotation diri sendiri dulu, baru dia digeser sebanyak 6 kali. 6 kali saya digeser sebanyak bergeser 6. Oke ya, maaf ya, ini motion transformation artinya. Oke, sekarang kita punya contoh juga. Misalkan kita ingin melakukan rotation nih, kita ingin melakukan rotation, lalu kita melakukan scaling 4 kali, jadi secara bersamaan. Tapi hasilnya tidak berubah posisinya. Jadi dia tetap maksudnya adalah gini. Dia tetap posisi tetap sama di koordinat sama, cuman dia membesar dan dia berputar. Di sini ada urutannya yang mesti tahu. Ini adalah contoh urutannya bagaimana kita mau melakukan ini. Tapi kalau kita di awal kan di atas ini kita mau melakukan ya ini ada gambaran saya. Maksudnya dia berputarnya selalu berdasarkan suhu 0,0. Ingat ya, semua model itu dia berputar 0,0. Nah, bagaimana cara supaya kita melakukan berputar pivot pointnya terhadap diri sendiri seperti segitiga ini. Segitiga ini kita mau melakukan rotation terhadap diri sendiri. Jadi dia berputar, dia hanya segitiga berputar, tapi dia tetap di posisi itu. Kalau tadi kan dia berputarnya merevolusi ya ke atas ya. Nah, ini berputar di diri sendiri dan dia membesar. Nah, cara bagaimana mengubah ke dalam matriksnya? Pertama adalah kita di dalam ini sudah dijelaskan bahwa di paling kanan di bahasa dari kanan dia akan melakukan transisi dulu ini ya gambarnya. Nah, ini kita lebih jelas. Oke, pertama dia ada segitiga. Nah, segitiga ini kita lakukan transition dengan cara mengembalikan posisinya ke titik 0,0. Tujuannya apa? Kembali ke titik 0,0. Tujuannya supaya kita bisa melakukan dia sekali dulu ya. Oke, dia sekali dulu, baru tujuannya adalah dia melakukan rotation. Nah, setelah dia melakukan rotation, dia kembalikan lagi ke titik awal. Jadi seolah-olah dia itu berotasi terhadap diri sendiri, tapi tidak. Dia melakukan 4 proses. Dia transition ke 0,0, dia lakukan scaling dulu, dia lakukan rotation di titik 0,0, lalu dia kembalikan lagi translate ke titik awal. Jadi seolah-olah dia berputar diri sendiri. Jadi nanti kalau kan terapkan uji ya, bagaimana supaya roda itu bisa berputar sebenarnya terhadap titik yang sudah ditentukan. Dia sebenarnya cara tadi ada gambar kembalikan dulu ke titik 0,0, dia putar di 0,0, dia kembalikan lagi ke titik awal. Jadi kalau secara cepat dia kembalikan, putar, balikan gitu. Jadi cara seperti itu. Jadi seolah dia berputar di tempatnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ubah caranya? Kita mau gabungkan terus kita ubah lagi caranya. Oke, kita pertama ya, lalu kita sama kayak tadi dari titik awal segitiganya kita transition ke 0,0, kita scaling ya. Tapi kali ini rotationnya adalah di sini kita kembali ke titik awalnya, baru kita rotation. Apakah sama sih? Jawabannya berbeda. Karena apa tadi dia berrotation terhadap titik 0,0. Jadi biar contoh nih perbedaannya bagaimana proportion supaya dia berputar terhadap diri sendiri. Kita harus tadi pakai caranya. Oke, masih ada pertanyaan nggak? Sebelum sini, saya udah. Oke, terakhir deh di sharing deh. Di sini. Oke, ini terakhir ya. Oke, di sharing ini adalah bagaimana kita menggambarkan suatu objek itu seolah-olah ditarik. Nah, maksud sudah ditarik itu adalah seperti dia ditarik seperti ini. Jadi kita bisa membuatnya kayak kartu ya, seolah dia kartunya berdiri itu direbahkan. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang dia direbahkan seperti itu. Ini namanya bisa sharing, ada sharing juga, tergantung orang menyebutnya nanti seperti apa ya. Jadi banyak hal. Nah, ini dia menggunakan kalau di sini rumusnya itu adalah ya, rumusnya adalah 1,0. Jadi ini rumus homogenesnya. Ada juga homogenesnya seperti ini. 1 per tan theta. Theta itu didapat dari sama dengan pi bagi 4. Sekarang diberikan. Nah, saya ada punya rumus simpelnya. Jadi rumus simpelnya kita bisa pelajari. Ini rumus ribetnya.
Itu rumus defaultnya. Ini terakhir ya, nanti berikutnya ada 3D konsepnya hampir sama. Hapus. Jadi terakhir, nah siri itu adalah sebenarnya adalah apa namanya ditarik suhu X sama suhu Y ditarik. Jadi dia bisa siri terhadap suhu X. Jadi dia kita bisa tarik gambarnya terhadap suhu X dan kita bisa tarik gambar terhadap suhu Y. Jadi kita ada dua. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya jadi seperti ini. Kalau misalkan kita ingin menarik dia berdasarkan suhu X, ya jadi ada dua nih. Ada siri terhadap suhu X, ada juga siri terhadap suhu Y. Jadi siri terhadap X berarti kita tarik. Jadi kalau ada gambar segitiga, paling X itu kita tarik sebanyak yang kita inginkan. Itu namanya X-nya. Oke, rumusnya bagaimana? Jadi rumusnya ini kita kasih ya homogenesnya ya. Kalian tahu berarti ada tadi kalau misalkan siri berarti SH aja. Jadi SHP siri terhadap sub X ya. Jadi siri terhadap sub X maka dia rumusnya nanti ini vektor X. Jadi rumusnya itu adalah tadi kan non homogenesnya biasa saya kasih yang homogenesnya jadi 1 S siri X 0 0 1 0 1 0 0. Lalu di sini adalah dikalikan dengan X dan Y satunya. Ini terhadap suhu X. Kalau terhadap suhu Y, maka sirinya nanti berbeda. Sirinya berarti 1 0 0 SKY 1 0 0 0 1. Maka nanti dikalikan dengan X Y 1. Nah, SI ini apa? Itu adalah jumlah perpindahan yang kita mau siri berapa kali di dalamnya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan kita punya pertanyaan nih. Kita ada, dia akan, misalkan kita mau sirinya sebanyak 2 kali dari suhu X. Jadi misalkan kita mempunyai titiknya itu 1,1, lalu saya cepat aja ya, 0 dan 1,0. Nah, rumusnya bagaimana? Sama kita tadi dikalikan jadi 1 kali X berarti di sini X ya X ditambah SHY kali Y berarti SHY kali Y ditambah 0 ini 0 kan 0 baru ini 0 ditambah Y tambah 0 baru X kan X ditambah Y sorry 0 tambah 0 tambah 1. Oke, ini jadinya X. Jadi kalau kita mau jadi kalau untuk si sharing X nya nanti jadinya adalah begini X ditambah S H-nya kali Y. Seperti ini. Lalu kalau di sini juga sama berarti X ditambah 0 ditambah 0 baru SHX kali X ditambah X ditambah 0 tambah 0 ditambah 1. Nanti rumusnya berarti jadinya X SHX kali X ya ditambah X sama dengan 1. Poin 1. Ini maksudnya sirinya dikalikan dengan SHX kali X. Oh iya benar. Jadi ini SHX-nya adalah siri X-nya kita mau geser berapa, tarik berapa. Pak, ini absensinya otomatis kan Pak? Absensinya ya nanti saya bikin. Udah bisa? Oke deh. Saya coba closing terakhir. Nah, jadi kira-kira nanti untuk seri seperti ini ya. Jadi nanti kalian tentukan SHX-nya untuk seri X-nya dan SHY. Nah, ini nanti kita tahu. Oke, ada pertanyaan? Oh, gambarnya belum ya? Coba saya zoom in.
Ini ya. Ya, itu adalah probability mesin ekspansi ringgi. Oke, saya coba isi sendok ya. Ada pertanyaan di sini kan? Si ibu yang Tufi, kenapa bu? Oh, diisikan lagi. Oke, ada pertanyaan dari kalian? Sesi kali ini. Ada pertanyaan dari kalian? Coba cek sesi dulu. Oke, sesi sudah diisi. Tadi terima kasih buat yang bantu isi. Jadi kalau sudah sesi log, jadi kalian sudah hadir otomatis. Oke, ada pertanyaan dari kalian terakhir? Sesi. Kalau untuk soal ini kan bisa mungkin bisa nanti minta ke dosen kalian buat kalian. Ada pertanyaan lagi kalian? Untuk dari Pak Hadi dan dari Yofi ada tambahan? Oke, kalau misalkan ada lagi, ya saya closing aja. Demikian sesi pertemuan kita, jadi sampai di sini. Jadi saya harapkan kalian bisa mengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi sampai ketemu lagi ya. Jadi kita di sesi Bitcoin kelas besar. Jadi semoga yang tadi saya sampaikan kalian bisa paham. Kalau tidak paham nanti kalian bisa diskusikan dengan dosen kelas kecil kalian. Oke deh, sekian dari saya. Ini semua sudah hadir dan sampai ketemu di sesi Bitcoin berikutnya ya.